siang, selamat malam, dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di dalam sebuah cerita. Beberapa orang yang saya katakan sial atau beruntung, terserah kalian aja lah menanggapinya sebagai sial atau beruntung. Kisah akan saya awali tentang seseorang. Dia seorang tukang servis elektronik. Apa saja dia benerin, dari radio, tape, kulkas, mesin cuci, apa weh. Pernah suatu ketika dia bekerja terlalu larut dia. Biasanya jam 4 dia udah pulang, tapi karena kerjaannya terlalu banyak, maka waktunya pun sampai dia nggak sadar kalau dia udah menghabiskan waktu sampai seharian. Ketika dia menengok ke arah jam di dinding di tempat dia bekerja, menunjukkan tepat pukul 1:30 malam. Dia kepikiran, lah kapan aku mau istirahat kalau jam segini aja belum kelar, kata dia. Akhirnya dia putuskan untuk pulang. Lalu dia tutup pintu tempat dia kerja. Lalu dia pulang sambil berjalan kaki, melangkah selangkah demi selangkah, sampailah dia di sebuah tikungan jalan, di mana jalan itu memiliki 3 arah. Pertigaan di sebuah kampung di belakang kampungnya, kampung di belakang kampungnya, yang mana ke arah utara, barat, dan timur, dan selatan. Dia berasal dari arah selatan, mau pulang ke arah barat. Di pertigaan itu dia merasa ada seseorang yang sedang entah itu membakar sampah atau membakar apalah. Terang banget sampai dia berpikir, kebenaran, dari tadi aku lihat tengok ke sana kemari, suasana sepi aja, gak ada satupun orang lewat, gak satupun. Sampai ya tahu sendirilah, jam-jam segini, sekitar 1:30, mana ada sih orang mau keluar. Apalagi ya enak-enakan tidur lah, selimutan. Mungkin ada yang lagi enak-enakan tidur. Ya, akhirnya dia teruskan melangkah. Ketika dia sampai di sebuah tikungan, dia melihat ternyata api itu besar banget. Dan di sekeliling api itu ada beberapa yang sedang jongkok. Tapi ada tapinya, dan ada anehnya. Dan baru pertama kali dia melihat makhluk yang seperti itu. Perwujudannya ada yang besar, hitam, bulunya lebat,
Ada yang besar, tinggi, cungkring, kayak seolah-olah gak ada dagingnya tubuhnya. Ada pula yang berwarna merah kulitnya, punya ekor, telinganya panjang dan bertaring. Ada pula berwadah kuning kayak kulit, tapi wajahnya seperti monyet. Coba bayangkan teman-teman kalau melihat kayak gitu, apa kamu bisa lari? Atau kamu hanya akan diam memandang? Atau kamu hanya akan melotot? Itu yang dirasakan oleh orang itu. Kakinya mau melangkah, seperti ada yang mengikat. Seperti ada yang mengikat. Semakin dia berusaha untuk melangkah, ada sesuatu yang mengikat dia di kakinya. Dalam pikiran dia lari sekencang-kencangnya, tapi nggak bisa lari. Di dalam mulutnya pun dia hanya bisa bikin gitu, nggak bisa ngomong apa-apa. Namun namanya juga manusia, dia berpikir bahwa dia itu punya Tuhan, punya Allah. Maka sebutlah nama Allah, Allahu Akbar. Yang tadinya hanya keluar di dalam hatinya, air keluarnya keluar dari mulutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali dia. Ketika dia menyerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah satu sosok, salah satu makhluk yang ada di situ yang berwarna merah, punya ekor dan bertaring itu langsung menatap dia dengan matanya yang tajam, kosong, dan tidak ada putih-putihnya sama sekali. Akhirnya orang itu bisa lari sekencang-kencangnya, sampailah dia di dekat rumahnya. Gak dia pegang pintu itu, langsung dia tabrak aja pintu itu. Rusak, biarin, yang penting aku bisa masuk rumah. Saking takutnya, sampailah dia di dalam rumah dan duduklah dia di sebuah kursi berwarna merah yang ada di ruang tamu. Sambil menatap dan menata kembali nafasnya, dia berpikir, untung aku tidak dikejar dia, aku tidak dikejar mereka. Yang dimaksudkan dia adalah makhluk yang menatapnya, yang berwarna merah dan berekor sudah bertaring panjang. Apaan mereka itu ya? Baru kali ini aku melihatnya. Benar, baru kali ini aku melihatnya. Tuh, salah satu sekelumit cerita tentang orang-orang yang bertemu dengan makhluk-makhluk yang aneh. Makhluk-makhluk yang kalau di siang hari gak akan bisa kita temui. Tapi temen, aku mau cerita. Aku tinggal di sebuah desa, yang mana desa itu punya alun-alun. Alun-alun yang gak begitu luas, tapi nyaman lah kalau buat nongkrong-nongkrong anak muda, nongkrong-nongkrong sambil bergerak bersendaguru dengan teman-teman, atau melepaskan penat lah, dimana kita bisa melihat lalu lalangnya mobil, lalu lalangnya kendaraan bermotor, lalu lalangnya pejalan kaki. Dan di sekitar situ banyak pula kok para pedagang-pedagang makanan-makanan dan minuman, bahkan mainan. Dan di sekitar situ juga ada pertokoan-pertokoan, ada minimarket kecil yang menyediakan keperluan masyarakat yang ada di sekitar situ. Di alun-alun itu, kalau orang yang paham tentang, halo,
punya indera keenam. Di waktu-waktu tertentu, alun-alun itu bukan cuma manusia yang mengadakan pertemuan di situ. Katanya di waktu-waktu tertentu itu makhluk, ya katakanlah kalau di siang hari kita nggak akan pernah ketemu, itu akan terkumpul menjadi satu di alun-alun itu. Mereka seperti melakukan sebuah kegiatan pertemuan besar, pertemuan akbar. Entah membahas apa, kita nggak akan ngerti. Di alun-alun itu, teman-teman. Di alun-alun itu. Kalau di siang hari kita senang lihat pemandangan di alun-alun itu. Kita bisa kalau ke arah jalan raya yang menuju ke Paraan itu, melihat pegunungan, melihat keasrian gunung, keasrian pegunungan dengan pepohonan yang membiru. Tapi di hari-hari itu kita akan melihat makhluk-makhluk dalam bentuk dan perwujudan yang berbeda-beda, dan semuanya aneh-aneh. Dan hantu atau makhluk yang merah dan berekor itu, matanya sorotnya kosong dan bertaring. Kalau bibiku bilang itu namanya memeti jabungkrek. Aku nggak tahu maksudnya apa namanya memeti jabungkrek itu. Pokoknya itulah, dia katanya ganas. Dia kalau sudah mengganggu orang, dia nggak akan lepaskan orang itu. Tapi aku nggak bisa membuktikannya apa benar omongan bibi itu. Ya sudah teman, cuma di situ tuh letaknya. Sering pula di situ diadakan satu kegiatan ya, terutama di bulan Agustus, yang mana anak-anak sekolah melakukan pementasan atau mengadakan pertunjukan pementasan panggung pun dilakukan di situ. Jadi antara manusia dan makhluk-makhluk kayak gitu, seolah-olah kita tuh interaksi loh. Hanya mungkin karena adanya sekat tipis yang membuat kita terpisah, maka mereka nggak bisa meraba kita. Kita pun juga sama, nggak bisa meraba mereka. Saya rasa bukan hanya di tempat atau di desaku aja yang namanya makhluk-makhluk kayak gitu tuh ada. Mungkin di tempat lain, di belahan dunia lain, atau di manalah, di Cina, di Eropa, di Amerika, pasti adalah makhluk-makhluk kayak gitu. Karena memang itu adalah takdir dia. Saya yakin itu takdir dia. Diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pelengkap kehidupan yang ada di dunia ini. Tinggal kita gimana mensikapinya. Saya sebenarnya nggak mampu mengungkapkan kehidupan mereka secara detail ya. Yang mampu hanya dia yang bisa memiliki kemampuan. Kalau kita menyebutnya orang-orang yang memiliki kemampuan indera keenam, yang bisa interaksi dengan dia. Nah, itulah sebagian dari cerita horor di desaku. Desa yang tidak akan pernah aku lupakan. Desa yang selalu
akan menjadi kenanganku bila aku pergi ke suatu tempat. Cukup sekian. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian-kalian semua yang mau dan setia mendengarkan cerita-cerita saya ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.